Ya pemirsa, lebih dari 100 target fasilitas militer Garda Revolusi Islam Iran diserang Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika Serikat. Serangan ini merupakan serangan balasan Iran yang menargetkan 3 pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Lebih dari 100 target fasilitas militer Garda Revolusi Islam Iran diserang Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika Serikat. Ledakan beruntun yang cukup besar terjadi di wilayah Konarak, Sistan, dan Baluchistan, Iran. Setelah Amerika Serikat dan juga Iran saling serang, kini Israel mengancam akan menyerang Iran lagi jika diperlukan. Israel mengklaim siap meluncurkan serangan militer dengan kekuatan yang lebih jauh besar. Menteri Pertahanan Israel Katz mengancam akan menyerang Iran lagi saat pertempuran kembali terjadi antara Iran dan Amerika Serikat. Dalam pidatonya pada seremoni militer, Katz menyebut Israel siap melanjutkan kembali operasi militer terhadap Iran jika diperlukan. Ia bahkan menegaskan bahwa Israel akan menyerang Iran dengan kekuatan yang jauh lebih besar. צה"ל דרוך ומוכן לחידוש המערכה, להשגת עליונות אווירית מחודשת ולתקיפה כחול לבן באיראן, להסרת איומים גם בפעם השלישית. אם נצטרך נחזור ובעוצמה גדולה עוד יותר. Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut Iran telah melemah akibat 2 operasi militer yang sebelumnya diluncurkan Israel terhadap Iran. Ia juga mengatakan bahwa konflik tersebut belum berakhir. הציר האיראני חלש מאי פעם, בעוד שישראל חזקה מאי פעם. הוכחנו שהזרוע הארוכה של חיל האוויר מגיעה לכל מקום, מתימן ועד איראן. וכשאני מדבר על הזרוע הארוכה של ישראל, אני מדבר עליכם, בוגרים ובוגרות, ועל כל חבריכם האמיצים בחיל האוויר. עם זאת עליי לומר שהמלחמה טרם הסתיימה. Sebelumnya, AS dan Iran kembali saling serang setelah kedua negara menandatangani nota kesepahaman untuk mengakhiri konflik. Serangan militer tersebut dimulai sejak Selasa malam dan masih terus berlanjut hingga hari Kamis. Zionis Israel membunuh pemimpin Nukbah sayap militer Hamas di Gaza, Palestina. Zionis Israel mengklaim telah membunuh Yahya Said Muhammad Hamdan, salah satu anggota Hamas yang melakukan serangan pada 7 Oktober 2023 lalu. Hamdan berencana melakukan serangan terhadap Zionis Israel dan memulihkan pejuang Hamas di Gaza. Hamdan merupakan ancaman nyata terhadap pasukan Zionis Israel yang tengah melakukan agresinya di wilayah Gaza. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Di tengah maraknya kuliner modern, Pekan Raya Jakarta masih menjadi salah satu tempat untuk menemukan beragam makanan tradisional khas Betawi. Tidak heran banyak pengunjung menyempatkan diri untuk berburu kuliner legendaris saat berkunjung ke sini. Kerak telur menjadi salah satu stand yang paling sering didatangi pengunjung. Aroma kelapa sangrai dan proses memasak dengan tungku arang menjadi daya tarik tersendiri. Tidak hanya kerak telur, pengunjung juga dapat menikmati toge goreng, laksana Betawi, hingga membawa pulang dodol Betawi sebagai oleh-oleh. Lantas seperti apa kemeriahan jelang berakhirnya Pekan Raya Jakarta? Kita sudah terhubung dengan rekan kami Yasmin Atania dan juru kamera Jaka Samsat di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Selamat siang Yasmin, apa saja yang menjadi daya tarik pengunjung di akhir pekan ini? Silakan.
Ya baik, selamat siang Indra dan juga pemirsa. Ini adalah satu hari menjelang penutupan Pekan Raya Jakarta 2026. Untuk suasana di G-Expo Kemayoran siang hari ini terpantau ramai sekali. Karena pengunjung ini mayoritas berburu produk-produk diskon menjelang akhir penutupan. Di salah satu lokasi tempat saya melaporkan ini adalah di Hall B1. Jadi sini tersedia berbagai jenis produk fashion. Kemudian juga ada aksesoris fashion. Kemudian ada tas dan koper, produk ibu bayi hingga beragam alat tulis. Nah, salah satu tenan ini menjual produk fashion, menawarkan promo yang menarik sekali. Mulai dari harga kemeja starts from 60.000 saja, kemudian juga diskon hingga 70%. Kemudian berbagai jenis fashion dijual dengan harga Rp100.000 saja. Sehingga tenan ini menjadi salah satu tenan yang paling banyak dikunjungi oleh pengunjung PRJ siang hari ini. Dan saya akan coba bertanya-tanya ini kepada salah satu pengunjung, nampaknya sedang memilih-milih kemeja di sini. Langsung saja, Kak, selamat siang, dengan Kak siapa, Kak? Kak Adit, Kak Adit asalnya dari mana dan ke PRJ sama siapa aja nih? sama dari Bandung saya, sama teman-teman. Sama teman-teman berempat sih. Iya betul. Kak Adit, ini kenapa datang ke PRJ H-1 sebelum penutupan, Kak? Sebelum penutupan kita kesini main-main sambil belanja-belanja lah, Epan. Boleh kasih tahu udah belanja apa aja sih sampai sekarang? Belanja baju di sini, baju ciki-ciki mungkin. Sama mungkin minuman ini. Borong ini ya? Borong ya. Jauh soalnya dari Bandung kami. Oke, rencananya di PRJ bakal sampai jam berapa hari ini? Mungkin sampai sore, sampai tutup. Menurut Kak Adit sendiri, harga yang ditawarkan di PRJ menjelang penutupan gimana, Kak? Mantap, pokoknya pada murah-murah lah. The best. Best ya. Ini kemeja kalau boleh tahu harganya berapa nih, Kak? 50.000 ini kemeja. 50.000. Ini rencananya nanti tahun depan bakal balik lagi nggak ke PRJ? Insya Allah kalau ada balik lagi. Ya. Oke, makasih banyak Kak Adit atas waktunya. Selamat berbelanja kembali. Ya, Indra dan juga pemirsa, itulah tadi wawancara kami dengan salah satu pengunjung PRJ yang datang jauh-jauh dari Bandung hanya untuk berbelanja karena memang harga di sini ditawarkan begitu menarik sekali dengan berbagai potongan harga yang ada di sini. Dan terkait dengan gelaran PRJ ini sendiri akan berlangsung hingga besok 12 Juli 2026. Jadi bagi Anda pemirsa yang masih bingung akhir pekan kemana dan ingin berbelanja dengan harga yang bisa dikatakan oke, begitu ya, bisa langsung datang ke kawasan PRJ di Kemayoran, Jakarta Pusat. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Yasmin Natania dan juru kamera Jaka Samsul menyampaikan langsung dari Pekan Raya Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya pemirsa, memasuki tahun ajaran baru, artinya baju dan perlengkapan sekolah juga harus baru. Warga antusias berburu kebutuhan sekolah anaknya jelang tahun ajaran baru di Pasar ASMK, Jakarta Barat karena menawarkan harga yang lebih miring dibandingkan tempat lainnya. Lapak pedagang yang menjual perlengkapan sekolah ramai diserbu warga jelang tahun ajaran baru di Pasar ASMK, Jakarta Barat. Warga antusias berburu mulai dari alat tulis, buku tulis, tas, hingga perlengkapan sekolah lainnya dan berharap mendapat harga terbaik. Salah seorang pembeli mengeluhkan adanya kenaikan harga dibanding tahun lalu, namun tetap harus dibeli karena memang butuh dan masih terjangkau. Sementara pedagang mengaku jika kenaikan harga sudah terjadi menjelang tahun ajaran baru dan rata-rata naik 10 hingga 15%. Akibatnya, omset penjualan tahun ini ikut mengalami penurunan 25% dibandingkan tahun lalu. Kita ngerti juga ya, mungkin udah pasti ada kenaikan lah biasanya gitu. Masih oke lah, masih oke. Kalau kenaikan mah pasti ada, tapi masih oke. Kalau kisaran ya, kisaran 2.000 sampai 3.000 udah naik dari sebelum TAB ini. Dari harga berapa ke harga berapa sih Pak? Apa aja sih? Kalau untuk apa nih? Buku. Buku dari misalnya dari yang 30 udah ke 35. Pasar ASMK jadi salah satu lokasi warga berburu perlengkapan sekolah karena harganya yang lebih miring dibandingkan pasar lainnya. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan rekan atau Bribtu Eklesia dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Pancoran.
Selamat siang, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan. Baik, terima kasih Indra dan selamat siang pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di hari weekend ini tampak cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni dari arah Kalibata yang akan menuju ke arah Sarjo maupun arah sebaliknya. Pada siang hari ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan di hari weekend ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Semanggi ataupun Kuningan yang akan menuju ke arah Cawang, tampak juga cukup ramai dan terlihat perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jelang antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan bagi para pejalan kaki yang melintasi kawasan ini, tetap berhati-hati pada saat Anda sedang menyeberang jalan dan dapat menggunakan jembatan penyeberangan orang ataupun zebra cross yang telah tersedia di kawasan ini. Kami terus menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda terus berada pada jalur yang benar dan tidak merobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858 71500 669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Indra. Silakan. Terima kasih Bribtu Eklesia atas laporannya dari kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.